Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video pembelajaran IPS sesi 5 daring. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita membaca basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, materi kali ini Ibu akan menerangkan tentang harga. Harga adalah sejumlah uang yang dibebankan atas suatu produk atau jasa, atau jumlah dari nilai yang ditukar konsumen atas manfaat-manfaat karena memiliki atau menggunakan produk atau jasa tersebut. Kemudian ada pasar. Pasar merupakan sebuah tempat bertemunya pembeli dengan penjual guna melakukan transaksi ekonomi, yaitu untuk menjual atau membeli suatu barang dan jasa, atau sumber daya ekonomi dan berbagai faktor produksi yang lainnya. Dalam pasar juga terjadi tawar-menawar harga. Kemudian ada ciri-ciri pasar, ada 4 ciri-ciri pasar. Yang pertama, terdapat calon pembeli dan penjual, itu sudah pasti ya. Kemudian yang kedua, terdapat jasa ataupun barang yang hendak diperjualbelikan. Yang ketiga, terdapat proses permintaan serta penawaran oleh kedua pihak. Yang keempat, terdapat interaksi di antara pembeli dan penjual, baik itu secara langsung ataupun tidak langsung. Kemudian ada jenis-jenis pasar. Yang pertama ada pasar nyata, yaitu terdapat berbagai jenis barang yang diperjualbelikan dan dibeli langsung oleh pembeli secara langsung. Kemudian yang kedua ada pasar abstrak atau pasar tidak nyata, yaitu sebuah pasar di mana suatu proses interaksi antara pembeli dan penjual untuk mencapai suatu kesepakatan tentang harga dan barang tidak terjadi secara fisik atau secara langsung. Pasar abstrak yang ada dan sering ditemui antara lain yaitu pasar modal, pasar online, pasar valuta asing, pasar tenaga kerja, dan pasar komoditas. Pasar abstrak sering juga disebut sebagai bursa. Kemudian yang ketiga ada pasar tradisional, yaitu pasar yang sifatnya masih tradisional, di mana para pembeli dan penjual dapat saling bertemu, saling tawar-menawar secara langsung. Jenis barang yang diperjualbelikan adalah barang kebutuhan pokok, misalnya semacam beras, sayur mayur, lauk pauk, seperti itu. Di dalam pasar tradisional harganya pun masih bisa ditawar. Nah, beda lagi dengan pasar modern, yaitu suatu pasar yang sifatnya modern, di mana terdapat berbagai macam barang diperjualbelikan dengan harga pas. Contohnya plaza dan juga mall. Kemudian yang kelima ada barang konsumsi atau pasar barang konsumsi, yaitu suatu pasar yang memperjualbelikan berbagai jenis barang yang dapat dikonsumsi guna memenuhi kebutuhan hidup manusia, misalkan makanan, minuman, pakaian, dan lain sebagainya. Yang keenam ada pasar sumber daya produksi, yaitu suatu pasar yang memperjualbelikan tentang faktor-faktor produksi. Contohnya tenaga kerja, mesin-mesin, tanah, dan tenaga ahli. Kemudian yang ketujuh ada pasar persaingan sempurna. Adalah suatu pasar yang menjual produk sejenis atau homogen. Total jumlah pembeli dan penjual sama banyaknya, yaitu sama rata. Penawaran dan permintaan antara pembeli dan penjual yang berjalan seimbang yang mempengaruhi harga produknya. Harga tersebut pun tidak dapat dipengaruhi oleh pembeli dan penjual. Contoh pasar buah dan sayur, pasar bursa efek. Jadi kalau pada pasar persaingan sempurna, para penjual itu hanya menjual satu jenis barang saja. Misalkan buah apel, satu penjual hanya menjual satu dagangannya apel semua, buah mangga semua, jadi tidak campur aduk seperti itu. Kemudian ada pasar persaingan tidak sempurna, adalah pasar yang memiliki sedikit penjual namun jumlah pembelinya banyak. Hal ini menyebabkan besar harga yang ada ditentukan oleh kebijakan penjual. Nah, itulah tadi mengenai materi harga, pasar, ciri-ciri pasar, dan juga jenis-jenis pasar. Untuk memahaminya lagi, silakan dijawab pertanyaan di bawah ini. Apa yang dimaksud dengan pasar? Apa yang dimaksud dengan harga? Sebutkan ciri-ciri pasar, kemudian berikan contoh untuk pasar nyata,
pasar modern, pasar sumber daya produksi, dan pasar persaingan sempurna. Minimal 2 contoh. Nah, sampai situ dulu video pembelajaran IPS kali ini. Selamat mengerjakan, tetap semangat. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.